Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Baik, anak sekalian, pada pertemuan yang kedua masih judul dan tema yang sama, yaitu tentang membudayakan hidup sederhana dan menyantuni duafa. Sebelum masuk kepada materi, supaya dalam belajar kita mendapatkan berkah, silakan untuk KM untuk pembelajaran ini diawali dengan doa dulu. Silakan pimpin. Sebelum memulai kegiatan belajar mengajar, alangkah baiknya berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Zidni ilman warzuqni fahman wa qalban khashi'an wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih pada Ananda sebagai KM yang telah memimpin doa. Sebagaimana kebiasaan kita, setelah berdoa kita membacakan sholawat ummi bersama-sama. Mari. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Selanjutnya sebelum bahasan, semuanya hadir? Ada yang tidak hadir? Semua hadir. Alhamdulillah. Untuk pertemuan sekarang, ya, tadi awal Bapak menyebutkan bahasanya masih sama tentang membudayakan hidup sederhana dan menyantuni duafa. Bahasan yang sebelumnya adalah tentang membudayakan hidup sederhana. Ada yang masih ingat Quran surahnya apa saja? Nah, bahasan yang sekarang pada pertemuan yang sekarang adalah tentang menyantuni duafa. Ya. Ada yang tahu arti menyantuni? Mengasihi, menghormati, terus ada memberi, ada lagi menyantuni duafa artinya adalah memberikan bantuan kepada orang yang tidak mampu. Bapak sampaikan tentang tujuan, ya, pembelajaran kalian sebagai siswa harus bisa membaca, menerangkan tentang materi ini, ya. Hampir sama, cuma beda ayat nanti. Ya, kalau yang sebelumnya adalah Quran surah Al-Furqan, Al-Isra. Kalau yang sekarang kalian harus bisa membaca dengan tartil, menerjemahkan Al-Quran secara mufradat. Mufradat itu apa? Kosakata, mengidentifikasi kandungan ayat, menghayati isi kandungan dan menerapkan isi kandungan. Ya, memahami bagaimana penting menyantuni kaum duafa. Belajar dari kehancuran si Korun, ya, yang sombong pelit, dan mulai membiasakan diri berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang mau membaca? Silakan. Ya, yang keras. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakharaja 'ala qaumihi قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. Baik, terima kasih. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi.
maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam kemegahan. Qala alladzina yuridu, berkatalah orang-orang yang. Surat Al-Qasas adalah surat termasuk surat Makkiyah. Arti Al-Qasas adalah apa? Kisah-kisah. Ini surat Al-Qasas tadi juga tercantum adalah surat urutan ke-28 ya. Surat sebelumnya adalah Quran An-Naml. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Akhasafna bihi wa bidarihi al-ardu fama kana lahu min fi'atin yansuruna min dunillahi wa ma kana minal muntasfirin. Terima kasih. Nah, ini ayat di sini kalau melihat artinya Allah membenamkan Qarun. Arti membenamkan artinya menenggelamkan, ya. Menenggelamkan Qarun karena kemarukan si Qarun ya terhadap harta yang dimilikinya, seolah-olah dia mempunyai harta itu atas kerja keras dia, ya. Kekayaan, ya, menggali kemampuan kita untuk hidup sejahtera dalam artian supaya kita bisa beribadah, ya, untuk bisa bersedekah. Tapi ingat, pada saat kita mempunyai harta yang lebih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mempunyai segalanya, maka kita jangan berperilaku seperti Qarun. Qarun ini adalah seorang raja yang angkuh, ya. Nah, ada kurang lebih dapat kita tarik kesimpulan ada 5. Dibaca coba. Kisah Qarun sebagai pelajaran. Ayat ini mengisahkan Qarun sebagai pembelajaran. Meskipun kaya, Qarun memukau banyak orang, memicu keinginan untuk kemewahan dunia. Iman kokoh. Sebagian orang kuat imannya dan tidak tergoda oleh kekayaan Qarun. Mereka mengutamakan pahala dan keridhaan Allah. Ya, terima kasih. Sekarang coba minta perempuan. Coba ini yang atas. Ketidakberdayaan manusia. Ketika Allah menghancurkan Qarun, manusia sadar akan kebesarannya. Kekayaan hanya titipan Allah dan sombong tidak berhak. Harmoni dunia dan akhirat. Manusia ini kalau belum diberikan peringatan oleh Allah, wataknya bagi yang mulai terlena dengan dunia, merasa dia dunia ini usaha dia sendiri. Setiap materi ini kalian harus bisa mengetahui mufradatnya. Waqala, dan berkatalah alladzina, orang-orang utul ilma yang dianugerahi ilmu. Wailakum, celakalah yang besar bagimu. Sawabullahi, pahala Allah, khairun, adalah lebih baik. Iman, bagi orang mana yang beriman wa amila sholihan, dan beramal soleh. Wala yulaqoha, dan tidak diperoleh pahala itu illa sabiruna, kecuali oleh orang-orang yang sabar. Baik, terima kasih. Terima kasih, silakan duduk. Terima kasih. Nilainya 90, lumayan. Tepuk tangan. Nah, ini kalian harus selain yang barusan yang dicatat, yang dibaca barusan, kalian juga harus rajin, ya, membudayakan literasi. Nah, sekarang ini ada, silakan bentuk kelompok jadi 2 kelompok. Ketuanya siapa ini?
membacakan tugas ya kelompok. Silakan perwakilan dari kalian untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzan, perwakilan dari kelompok 1. Apa manfaatnya menyantuni kaum duafa? Di antaranya yaitu 1. Meningkatkan kualitas iman. Menyantuni kaum duafa adalah salah satu bentuk yang dianjurkan dalam Islam. Melakukan tindakan baik ini dapat meningkatkan rasa takwa dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Yang keduanya, pembersih dosa. Dalam ajaran Islam, memberikan kepada mereka membutuhkan dapat menjadi doa apa itu, kalau kita menyantuninya bisa jadi pembersih dosa. Cara menyantuni kaum duafa: 1. Sumbangan keuangan. Sumbangan keuangan ini memberikan keuangan kepada lembaga amal, yayasan atau organisasi. 2. Makanan dan sandang, mendonasikan makanan kita, pakaian atau perlengkapan sehari-hari untuk mereka yang kurang mampu. Apa yang tadi kalian diskusikan tentang cara dan manfaat memberikan santunan pada kaum duafa, pada yang tidak mampu, itu sebagai cara menggali kemampuan kalian untuk memahami tentang bagaimana cara merefleksikan, cara melaksanakan dari dalil-dalil yang tadi kita bahas, yang kalian tulis dan kalian harus menghafalnya. Ya, siap untuk menghafal? Siap. Harus semangat, ya. Sebagai kesimpulannya dari bahasan ini, bahwa kita harus merasa tergugah ya apabila kita melihat, menemukan orang yang tidak mampu, apapun bentuknya, apapun golongannya, ya. Karena yang disebut duafa itu, orang duafa itu orang yang sudah sepuh, ya, yang sudah lemah fisiknya, yang kurang dalam ekonominya, ya, yang disabilitas, yang punya kekurangan dalam fisik, itu juga masuk kepada kaum duafa. Dan masih banyak kategori zaman sekarang, ya, yang disebut kaum duafa. Nah, jadi dalam kesempatan ini, hasil dari pembelajaran sekarang, kalian harus bisa memahami, dapat melaksanakan apabila nanti di keseharian kalian menemukan kaum duafa, ya, dengan bercermin dulu pada kita. Kalau kita masih kurang harta tapi ingin bantu, ya bagaimana? Berarti kalian harus sumbangsi pikiran, ya, sumbangsi ilmu. Karena yang namanya membantu orang duafa itu tidak harus berbentuk harta, bisa bentuk ilmu, kemampuan, dan lain sebagainya, ya. Mungkin itu untuk pertemuan sekarang, ya, bahasannya. Dan tadi bahasan yang tadi kelompok 1 dan kelompok 2 sudah maksimal mempresentasikan tentang cara dan manfaat bagaimana kita memperlakukan kaum duafa, ya, gitu. Untuk pertemuan sekarang dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pimpin doa kembali. Sebelum mengakhiri kegiatan belajar mengajar, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi